Halo, kembali lagi di podcast saja dulu. Nah, kali ini gue sama satu bintang tamu kita, biasanya cowok, nah sekarang cewek nih. Namanya siapa? Renata ya? Iya. Apa kabar kamu? Baik. Ini kenalan gue udah lama juga. Kebetulan kita baru ketemu. Nah, sekarang lu kegiatannya apa sih di Jakarta? Kegiatan gue jadi nyari kerjaan aja sih, kayak hostingan. Gue dapat kerjaan hostingan di tempat-tempat party gitu. Oh gitu. Hmm. Ternyata ada nih guys ya, salah satu pekerjaan di Jakarta, ya mungkin lu lihatnya cuman kalau di Instagram ya, mungkin tas branded, baju branded, atau jalan-jalan. Ternyata bisa juga dikatakan hostingan. Jadi kerjanya cuma nemenin doang ya. Job desk ngapain sih, boleh tau nggak? Kalau hostingan tuh gini, jadi nanti datang bawa teman-teman, duduk, terus nanti dikasih minuman. Kalau misalkan kadang kan ada beberapa tempat party tuh yang dibayar sama yang enggak. Nah, kalau yang gue tuh kebetulan dibayar. Tuh dibayar sama tamunya. Sama yang punya partinya. Tapi kalau misalkan kadang kan kayak misalkan ada om-om nih atau enggak orang gitu yang tertarik kan. Nah, dia datengin table terus nanti kayak ya udah karena kita hostingan kita juga nyambut aja, terus nanti kadang kalau misalkan omnya gila sama cewek tuh kadang dibayar gitu. Dibayar ngapain? Cuma nemenin minum. Cuma nemenin minum. Berarti lu orang yang mesti kerja di sini berarti harus bisa minum. Iya. Jenis minumannya apa aja? Kalau misalkan hostingan tuh paling ya Jameson, Jaeger, Hendrix. Wih, mantap-mantap. McAllen? Enggak lah. Enggak mungkin itu. Oh, enggak mungkin. Iya. Oh, oke. Biasa standar Jaeger ya. Vodka gitu. Whisky. Iya, whisky, vodka. Berarti kamu harus bisa minum. Iya. Kalau kan tempat party ya, nggak mungkin nggak minum dong. Oh gitu ya. Kalau mesti minum ya berarti ya. Iya. Itu dibayar tuh. Dibayar. Boleh tahu nggak harganya berapa? Tergantung tempat party sama hari. Kalau weekdays tuh ya paling kayak 500 lah. Kalau weekend beda lagi. Kalau weekend beda lagi. Oh gitu guys. Terus bajunya harus pakai baju kayak gimana tuh? Kalau baju ya senyamannya aja. Senyamannya aja. Yang penting party dibayar. Iya. Tuh. Kapan lagi coba kalian party dibayar? Ada profesi yang seperti itu. Jadi party dibayar. Gitu. Terus misalnya nih, cowoknya suka atau ini suka, mau lanjut bisa nggak sampai malam? Bisa. Kayak gitu bisa. Bisa? Ya teman-teman gue juga banyak kok. Oh gitu. Jadi ada yang kayak gitu ya. Jadi ya itu tergantung masing-masing lagi. Masing-masing aja. Menurut kamu nih, enjoy gak sih kerja di Jakarta itu kayak gini sebenarnya? Enjoy gak enjoy sih. Karena pasti kayak orang-orang tuh ngiranya kalau kerjaan kayak gitu pasti ya nggak bener lah. Nah, ya enjoynya ya karena mungkin itu udah kebiasaan, jadi enjoy aja. Oh gitu. Iya. Tapi lu nggak capek tuh kerja? Berarti pergi malam pulang pagi? Enggak sih, biasanya kan cuma duduk terus feeding sama lagu, minum udah. Orang tua tahu semua? Kebetulan gue udah nggak kontekan sama orang tua karena gue anak broken home. Oh gitu, jadi lebih anak broken home guys. Jadi kerjanya sini sendiri. Apa yang lu dapetin dari suka duka jadi orang broken home itu apa sih? Ya karena gue broken home dan gue punya adik, jadi kayak nyokap sama bokap tuh ninggalin gue dari gue kecil. Jadi gue harus ngegedein adik gue pakai uang gue sendiri. Jadi kayak gue nyari kerja buat nafkahin adik gue juga. Bagus sih sebenarnya guys ya kalau bekerja ya untuk nafkahin keluarga. Terus ada suka dan dukanya ketika ketemu tamu-tamu lu bisa cerita? Kalau buat informasi pribadi sih enggak ya kan kayak ya udah kita hepan aja sama misalkan kayak tamu-tamu gue tuh maunya nemenin minum ya udah kayak gitu aja. Rata-rata tamu-tamu lu tuh umurnya ABG, om-om umur 30 apa? Ada umur 30, ada umur kayak 19 juga ada. Umur 19? Iya masih muda tuh ada. Terus kalau dia bucin atau baper sama kamu gimana? Ya ini kan one night stand ya, jadi iya nggak bisa berkelanjutan. Lah misalnya dia habis minum nih, namanya kan minum nih, mabok gitu kan. Apalagi pakai Jaeger tuh, kalau minum Jaeger tuh biasanya habis itu jadi baper, bucin, terus jadi peluk-pelukan. Terus gimana? Ya kalau misalkan kalau misalkan dia ngerti ya one night stand, ya harusnya sih enggak ya. Cuma kalau misalkan baper ya udah tanggung sendiri kan dia yang baper.
Oh dia baper. Kamu memang gak baper gitu? Misalnya nih, kamu kasih minum Jaeger. Jaeger itu kan bikin baper. Kamu single apa? Aku janda. Janda guys. Gila ya. Oke. Berarti kan kamu ya misalnya dia suka sama kamu atau nggak kamu suka duluan sama dia. Jaeger nih gimana coba? Kan itu tuh kalau udah namanya bucin di tempat klub itu kan tiba-tiba joget, peluk-pelukan. Kalau itu tuh jujur pernah baru sekali sih, tapi kayak setelah gue sadar kalau misalkan ya apa sih yang mengharapin dari orang-orang klub. Oh gitu. Ya, jadi ya udah, kalau misalnya nge-club ya udah bawa have fun nge-club aja, one night stand ya one night stand aja. Oh gitu. Iya. Enak ya. Ada nggak cowok yang kayak gitu? Ada nggak cowok yang berprofesi kayak gitu? Kayak gimana? Dibayar buat dugem? Kalau cowok tuh kayaknya nggak pernah deh. Nggak ada ya? Berarti cewek ya? Oke, barangnya cewek. Ada syaratnya nggak? Bisa cantik, tinggi, atau? Kalau itu ya pasti ada lah kayak ya penampilannya sama fisik. Oh gitu. Biasa kamu dugemnya di mana aja kalau di Jaksel? Kalau itu paling ya di kayak di Mr. James, kadang di Hush, kadang di Tiger, kadang di mana lagi ya? Banyak sih, banyak banget. Banyak banget. Ya, nggak nentu. Oh gitu. Ya berarti gitu guys ya. Kalau lo perlu jasa-jasa seperti beliau, pengen ditemenin dugem daripada lo nggak ada nih kesepian single. Ya udah coba aja hubungin Renata. Ntar gue kasih Instagram di sini. Misalnya itu lo DM deh dia. Tapi ya profesional. Kalau lo gitu bukan berarti lo harus gratis. Bayar kan? Iya. Iya bayar ya. Bayar. Bapak ya udah. Itulah Jakarta. Selalu ada hubungan ekonomi antara pembeli atau penjual. Ya ada pasar lah di situ. Gue juga baru tahu nih ternyata kalau dugem atau lo kemana temenin bisa gitu walaupun ini. Tapi ya cuman semalam itu doang. Kalau mau berkelanjutan harus Kok malu-malu gitu sih? Ada bentar ya, saya gerah nih. Kalau berkelanjutan tuh harus apa ya? Ya nggak ada. Tergantung, jadi gini, kalau misalkan kan gue hostingan nih. Terus kalau misalkan mau berkelanjutan tuh dia kontak gue, terus kayak dia mau bayar berapa, yang penting ya harus lebih dari yang dibayar sebelumnya. Gitu. Tuh gitu. Nah ini kira-kira nih pengalaman pahit apa nih ketika lo ketemu tamu, ada nggak sih misalnya lagi mabuk tiba-tiba jackpot atau apa? Tamu-tamu rese sih, kayak misalkan kan gue sama temen-temen gue nih. Terus misalkan dia nempelnya sama satu teman gue, terus kayak ke gue, kayak ngelain semuanya kayak diputerin. Semua digilir? Iya. Kenapa? Itu gak enak? Rese aja sih. Pernah nemu yang menurut lo yang berkesan? Ada? Yang berkesan? Gak ada sih. Gak pernah disawer? Disawer pernah. Gue pernah nemu cowok tuh bisa nyawer, lo harus bisa begitu. Jadi kadang-kadang nih guys, kalau cewek bisa ngambil hati cowok, itu dari kita joget aja tuh cewek joget tuh disawerin. Jadi bisa disawer tuh, nah lo bisa dapat nggak bisa 500.000 jadi bisa kalau disawer bisa kencang. Atau kalau minum sekali ini kan sekali minum langsung legek, nggak usah pakai mixer kan, langsung tuh. Pernah. Itu. Nah itu guys, makanya bisa disawer. Gimana caranya lu bisa ngeluarin ilmu-ilmu yang bisa bikin cowok nyawer ke cewek, itu hebat tuh berarti tuh, ya nggak? Gitu. Terus ada lagi ya kesan-kesan yang pernah ini? Yang tajir banget ada, ya, sampai gila gitu ada. Kenapa dia? Jadi kayak gue pernah ditawarin buat satu malam sama dia, kayak orang penting lah ya. Dia nawarin 100 juta sama mobil. Kok bisa? Ya namanya orang itu tuh tahu nggak lu jangan mau dikibulin, itu orang-orang lagi mabuk, cowok lagi mabuk emang gitu, kadang bullshit semuanya diomongin, padahal abis itu emang gue ngomong apa nih kemarin gitu. Tahu tapi gue tahu ini orang penting. Oh orang penting. Iya. Terus lu mau terima? Waktu itu gue terima sih. Dapat dong nih 100 juta? Iya dapat. Dengan syarat ngapain? Kawin 3 bulan? Enggak, cuma one night aja. Masa? Jadi harga lu semalam bisa 100 juta? Tergantung tamunya. Wih gila. Sama mobil, jadi gak tuh mobilnya? Iya. Mobilnya sekelas apa? Yaris doang. Wih lumayan ya? Iya. Terus habis itu udah besok gak dipacarin atau di keep atau diajak kawin gitu, gak mau sama tuh laki?
Enggak. Iya. Iya, karena kan ini cuma one night, jadi kayak ya udah semalam doang. Gila ya. Beruntung lu Ren. Cowok nggak bisa dapetin. Yang ada cowok ngeluarin duit. Nah itu guys, makanya kehidupan di Jakarta tuh emang beda gitu. Ketika lu ketemu orang-orang penting atau apa ya, mungkin dia lagi baik atau lagi mungkin dia lagi pengen beramal, ya kan positif aja kita, Iya, ya kan? positifin aja. Tiba-tiba ya udah gue kasih itu semua 100 juta. Terus lu berarti udah janda nih? Iya, janda. Ada anak gak? Enggak. Janda guys, single apa gimana? Iya, single. Terus pengen punya laki kayak gue kira-kira? Gue pengen punya laki ya yang di atas gue sih pastinya. Terus yang bisa bikin gue stop dengan dunia malam gini. Oh gitu. Iya. Tapi kan lu masih muda kan, jadi kalau masih Iya. muda tuh pos-posin aja lah. Iya, doakan aja. Nih, gue mau nanya deh, kalau janda pernah dikip sama laki orang nggak? Atau dinikahin? Pernah sih, tapi keadaannya gue nggak tahu kalau itu laki orang. Oh, laki orang. Nah, tuh hati-hati tuh, di luar sana itu banyak laki orang ya, mungkin dia nggak ngaku sebagai laki orang ya, tapi caranya ya mengambil hati perempuan-perempuan lah gitu kan. Terus akhirnya gimana? Ketahuan? Nah, pas ketahuan tuh gara-gara istrinya negur gue. Waduh, terus? Negur gue lewat WhatsApp. Kan gue nggak tahu ya, ya udah gue tinggalin aja. Oh, tapi udah hidup bareng waktu itu atau gimana? Enggak, kebetulan belum. Tapi sempat mau. Gara-gara dia juga udah muak gitu sama istrinya. Jadi ya dia bilangnya tuh kayak dia muak sama keluarganya, tapi taunya sama istrinya. Berarti curhatnya menjual drama-drama problematika rumah tangga ya? Terus ceritanya gimana tuh? Boleh ceritain nggak? Ya dia cuma kayak ngelabrak gue lewat WhatsApp, terus kayak karena gue nggak tahu apa-apa ya gue jelasin aja, ya udah gue tinggalin, simple. Gitu. Terus ada ketemu cowok-cowok lain setelah itu nikah dengan siapa gitu? Pengusaha-pengusaha di Kalimantan tuh biasanya tajir-tajir. Itu enggak sih, tapi kayak gue sempat yang apa ya, one night tapi sempat yang berkelanjutan 3 hari doang. Oh 3 hari, keluar kota? Enggak, di Jakarta. Di Jakarta. Dia berapa tuh tarif lu? Kena 200 sama? 200 apa nih? 200 juta. 3 hari 200 juta? Serius? Buset. Jadi kalau misalkan kayak nargetin lu misalkan pasarnya om-om nih yang buat ngidupin lo, ataupun kayak ya lo semalam bisa dapat banyak, itu tuh lo cari tempat ngeklub tuh kayak yang misalkan Tiger, Holy Wings, Sage Club kayak gitu. Itu dapat tuh om-om yang lumayan. Ya. Oke tuh ya. Berarti kalau ke sono paling nggak yang cowok harus punya modal banyak, guys. Makanya yang cowok cita-cita lo apa? Punya duit yang banyak. Habis itu lo biayain tuh cewek-cewek yang ada di klub. Gitu kan? Bener gak? Kalau mau dapetin cewek gitu. Jadi nggak mesti dengan cara-cara lain gitu. Ya sebenarnya buat cewek klub sih enggak. Cuma kalau misalkan lu butuh pelarian ya cewek klub pasti mau-mau aja. Iyalah, cewek klub pasti mau aja. Yang penting banyak duit ya, bener gak? Gitu. Iya, kalau nggak ada duit ya udah. Kemana nyari kalau nggak ada duit? Nanti pijat. Nanti pijat. Aduh, minum dulu nih. Kita lagi ada di restoran Korea. Ntar gue kasih tau template-nya. Enak banget di sini. Iya, parah enak. Lu kan kayak gini nih ya. Banyak ketemu cowok gitu. Hati lu tuh gimana sih? Gue pengen tahu dah. Masalah hati perempuan. Hati kalau dipeluk sama cowok gitu. Karena gue sebelumnya udah ngalamin hal pahit dari mantan suami gue, jadi kayak gue kecewa, sekarang udah biasa aja. Iya. Lu kalau main gitu gimana gitu maksudnya? Sama cowok nggak pakai perasaan? Ya kalau dibawa perasaan nanti ribet ke depannya. Kan enak kalau misalnya cowok, kan kalau baper gimana mau? Nah gue tahu karena kayak cowok klub ini pasti ya cuma semalam terus nanti bakal nyari cewek lagi, jadi ya nggak akan mungkin sih menurut gitu? Gue. Iya. Jadi nggak bakal mungkin bertahan atau nggak bakal mungkin ke jenjang yang lebih serius gitu? Iya itu nggak mungkin sih. Oh dia baper gitu sama kepribadian lu atau sama fisik lu, sama cara main lu gimana? Pasti dia bakal ngontek gue dan kayak emang beberapa juga ada, tapi kayak gue nya nggak mau.
Gitu. Boleh tahu nggak sih kelebihan lu nih kalau secara fisik, lu tuh biasanya di mana gitu dari badan lu? Biasanya yang dipuji sama cowok lah. Lakukan badan gue sih. Oh gitu. Terus apa lagi? Ya biasanya kan cewek tuh pasti, cowok tuh kalau cewek liatnya apa sih? Pasti ya dadanya lah ya. Oh, dada. Ya walaupun nggak terlalu gede ya udah lah. Oke. Terus yang lainnya bibir atau apa? Kalau ciuman bibir ada tips-tips khusus nggak buat cowok-cowok gimana cara biar ciuman bibir yang enak gitu misalnya? Atau nggak foreplay? Menurut gue sih kalau misalkan kayak lo baru 2 menitan ciuman French kiss jangan ngeluarin lidah itu kayak aneh banget, itu freak sih. Jadi mesti gimana tuh? Jadi kan lo misalkan ciuman nih French kiss tuh yang tukeran air ludah terus kayak tiba-tiba ngejulurin ludah duluan. Sebelum 2 menit tuh aneh sih menurut gue. Oh, kalau bisa 2 menit biasa dulu gitu ya. Tuh, kayak gitu tipsnya. Berarti ciumannya bibir-bibir dulu gitu kan. Udah 2 menit, tarik napas semua, baru. Nah, satu lagi guys. Jangan lupa kalau jadi cowok itu, cewek tuh suka cowok yang wangi, bener gak? Iya benar. Ya kan? Aman jangan sampai bau mulut, bener gak? Bau mulut juga jangan. Lu kalau bau mulut, kelar udah lu. Gimana mau 2 menit bertahan. Iya. Iya parah sih kalau mulut. Iya, udah nggak nafsu kan nggak? Nggak nafsu ya. Iya parah. Tapi ada nggak cowok yang bau mulutnya wangi gitu ada? Mulutnya wangi atau bau? Kalau bau mah ya pasti ada. Kalau wangi ada nggak? Ada. Ada kayak gimana ya? Pakai parfum dia apa? Enggak, itu tuh biasanya kayak ada. Jadi khusus buat kiss gitu. Orang-orang yang emang niat banget tuh pasti mereka beli. Permen atau apa? Bukan permen, itu tuh kayak semprotan buat mulut. Oh, oke. Nah, itu guys. Tipsnya selain wangi badan lu, mulut lu juga wangi intinya. Iya. Dan badan lo juga harus bersih. Badan kalau bersih kayak gimana tuh? Mandi dong. Mandi lah. Ya pasti mandi. Emang ada cowok nggak mandi? Banyak. Oh my god. Kayak buat cowok-cowok misalkan lo party nih, terus kayak lo bawa cewek ke hotel, itu kan habis dari tempat party ya minimal lo pada mandi dulu deh sebelum ngelakuin hal intim gitu. Aduh. Oh, oke. Itu wajib ya. Jadi mandi dulu masuk hotel. Mandi dulu. Iya, karena gini, kan tempat party itu kotor ya. Itu kotor, keringetan, bau alkohol. Rokok belum lagi ya. Iya, apalagi rambut kan pasti bau rokok tuh. Ya. Hmm. Makanya jadi ya palingnya mandi ya. Iya, minimal mandi. Sip. Ada tips dan triks buat cewek-cewek di sana yang pengen kayak lu atau gimana? Buat yang mau hostingan tempat-tempat party gitu sih ya lo oke aja. Cuma maksudnya kayak bisa jaga diri, terus tahu batasan sama ya lo harus punya rasa takut juga sih. Karena kayak banyak banget dari hostingan yang lo tuh kayak gak ada rasa takut. Karena kan lo gini, jangan sembarangan juga. Jadi lo harus mikirin diri lo juga. Takutnya nanti jadi penyakitan kan ngeri juga ya. Sip. Ya udah kesimpulannya kali ini gua mau cabut dulu. Ren, jadi ya intinya ketika lo di Jakarta lo harus bisa bertahan hidup dengan cara ya mungkin dengan mencari duit, nafkah segala macam. Itu apa sih motivasi lo dalam hidup sekarang? Ya buat sekarang gue kayak gini juga buat nafkahin adik gue. Jadi kayak buat kalian yang mikir gue kayak gini karena emang gue gak bener atau gimana, sebenarnya ada salahnya juga sih. Karena gue kayak gini buat nafkahin adik gue gitu. Karena gimana pun juga adik gue masih sekolah, jadi gue harus nafkahin dia. Oke, kira-kira gitu. Pencerahan dari gua, podcast ini semoga bermanfaat bagi kalian yang ingin ambil sisi baiknya aja. Ya sisi buruknya ya gue minta maaf sama kalian semua. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Oke, sampai jumpa. Bye.